terlambat. Jadi ini permohonan maaf dari kami. Yang kedua, kami mendengar penjelasan tentang kegiatan di Kampung Boro ini, tapi juga telah mendengar tentang cerita-cerita dari sini. Dan kalau dari informasi yang ada, kami sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Semarang atas upaya yang telah dilakukan. Pada Pak Camat kita harus berikan aplaus, karena Pak Camat ini kan garda depan, Pak Camat, Pak Lurah, dan juga kepada Yayasan Anantaka. Terima kasih banyak. Bapak Ibu rekan yang saya hormati, tadi telah disampaikan terkait dengan hak atas tempat tinggal, hak atas kehidupan yang layak. Itu memang hak asasi manusia. Dan saya lihat di sini juga ada beberapa isu soal hak atas rasa aman. Namun semua ini tidak semua pemerintah betul-betul secara serius mengupayakan pemenuhan hak tersebut. Apa yang telah dilakukan oleh Pemkot ini tentunya asumsinya cerita ini semua benar ya. Tapi kami percaya ini adalah langkah yang sangat positif untuk memenuhi hak asasi. Nah, persoalan serius bagaimana pemenuhan hak asasi ini tidak diberikan hanya sekedar karitatif. Jadi bukan karena belas kasihan, tapi betul-betul adalah karena memang ini hak Bapak Ibu yang memang harus dipenuhi oleh negara. Dan hak ini harus diikuti dengan pemberdayaan. Berapa lama Bapak Ibu akan hidup di Kampung Boro misalnya? Berapa lama bantuan tunai langsung dan lain-lain itu akan diterima? Karena tentunya yang paling penting adalah ke depannya Bapak Ibu kehidupan akan lebih baik. Dari tantangan Pak Camat, bagaimana memastikan pendidikan itu dipenuhi. Bukan hanya anak didik sekolah, tapi orang tua juga berhak atas pendidikan. Jadi apabila ada orang tua yang memang belum lulus SD misalnya, ada bisa dengan kejar paket misalnya. Yang kedua tentunya bagaimana pemerintah memastikan ada pekerjaan yang ya, sehingga ada pendapatan juga yang tetap nantinya. Pekerjaan itu kan tentu macam-macam. Tentunya disesuaikan ya Ibu ya dengan kemampuan Ibu Bapak di sini. Tapi yang penting bagaimana Bapak Ibu semakin sejahtera, anak-anak juga semakin baik pendidikan, dan kebahagiaan itu tetap dipenuhi. Ini yang paling krusial karena bahagia itu hak asasi Pak. Jadi bukan hanya bahagia itu bukan gembira-gembira pesta-pesta enggak, tapi rasa itu. Nah ini yang memang tantangan. Jadi pemerintah telah mengupayakan dan Pemkot Semarang telah menunjukkan bahwa ini bisa. Pemenuhan penghormatan hak asasi yang dasar bagi kelompok marginal itu bisa dilakukan kalau pemerintah mau ya. Dan langkah untuk memastikan soal ketertiban administrasi kependudukan itu juga langkah luar biasa, karena itu juga bagian dari hak sipil, hak asasi juga. Dan semestinya itu segera dikoordinasikan juga dengan kampung asal Pak ya. Kalau memang sudah ada KTP dari tempat lain ataupun mau pindah, pasti itu bisa dikoordinasikan. Karena mestinya dari Jawa Tengah juga lagi ya Pak ya. Nggak ada yang dari Jakarta ya Pak. Jadi ya makanya kalau ada yang dari Jakarta nanti dikit-dikit ke Pak Hairansa. Nah, jadi Bapak Ibu, apresiasi sekali lagi kepada pemerintah kota, apresiasi kepada Yayasan Anantaka, tapi apresiasi kami kepada warga yang mau pindah, yang mau kerjasama dengan pemerintah kota untuk bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jadi itu Ibu, nggak cukup sebenarnya hanya disediakan tempat, tapi perlu ada satu kepastian untuk semua menjadi lebih baik. Dan itu memang kalau bahasa hak asasi manusia pemenuhan progresif realization. Jadi dia nggak harus sekaligus, dia bertahap. Yang penting memang Pak Camat dan Ibu membantu ada semacam rencana kerja. Dan yang penting warga mau untuk terus menjadi lebih baik. Jadi dari Komnas HAM sekali lagi menyampaikan apresiasi
dan rasa hormat, dan kiranya hal ini bisa jadi pembelajaran buat wilayah-wilayah lain, dan tentunya Pak Camat bisa juga berbagi kepada wilayah lain di Jawa Tengah yang kiranya ada persoalan serupa atau di kota-kota lain yang ada, sehingga masyarakat bisa semakin sejahtera, semakin dipenuhi hak asasi. Demikian catatan dari saya. Sekali lagi tetap semangat, dan semoga upaya pemenuhan hak asasi ini terus semakin baik, semakin meningkat, dan tidak didasarkan rasa kasihan, tapi memang betul penghormatan atas hak asasi. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaleriyati yang sudah memberikan tanggapannya. Sedikit informasi, alhamdulillah OPD terkait sudah bergerak. Ibu kemarin dari Dinas Koperasi sudah datang ke sini. Jadi di Kota Semarang itu ada Gerai Kopini. Gerai Kopini itu kumpulan UMKM yang itu mereka misalnya jual donat, mereka bisa mendapatkan mendapatkan identitas yang itu masuk ke Gerai Kopini, dan mereka bisa diberikan kredit wibawa. Kredit wibawa itu kredit dengan tanpa jaminan maksimal 5 juta, tanpa jaminan dengan bunga 3% 1 tahun. Jadi kalau dihitung kemarin, kalau pinjam 1 juta itu 1 tahun hanya mengembalikan 1.030.000. Bunganya cuma 30.000, yang itu mereka bisa memanfaatkan ini. Kami juga sudah komunikasi dengan Apindo yang ada di Kota Semarang untuk identifikasi. Kebetulan di sekitar Genong ini banyak sekali kawasan, ini termasuk kawasan industri ya Pak Camat. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang itu memang mereka seringkali mencari karyawan. Tapi memang kemarin dari Ketua Apindo Bapak Deddy Mulyadi kemarin juga menanyakan. Yang pertama tantangannya adalah biasanya mereka pasti akan mencari mereka lulusan apa. Kalau tidak punya keterampilan apa, nah itu yang kemudian kami catat kebutuhan ini. Sepakat Ibu bahwa harapannya adalah pemberdayaan itu yang penting, karena anak-anak tidak selalu akan selamanya ada di sini. Mereka juga tidak selalu akan diberikan hak gratis tinggal di sini. Pemimpin Bangjo juga tidak selamanya akan ada di sini, tapi kami juga bagaimana harapannya mereka juga bisa berdaya, paling tidak bisa hidup mandiri untuk dirinya, dan ini yang kemudian menjadi PR kita. Dan pasti pemerintah Kota Semarang itu tidak sendiri, pentahelik baik dari LSM, dari dunia usaha itu juga bergerak bersama untuk bersama-sama nantinya akan mendampingi teman-teman yang ada di warga Pondokboro. Mudah-mudahan kami mohon doa restu, mudah-mudahan itikat baik dari pemerintah Kota Semarang dan beserta teman-teman yang ada di sini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Pondokboro ini. Ya, sebelum saya tutup, karena Bapak dan Ibu harus melanjutkan ke Kampung Demokrasi, mungkin ada yang ingin menanyakan atau ingin menanggapi dari Bapak Ibu peserta? Cukup? Kita sudah 3 hari ya diskusi tentang HAM ya, mulai dari kemarin sudah ada, mulai dari anak-anak berbicara, Save the Children, partisipasi masyarakat, pleno-pleno sudah full kita kemarin di Hotel WO dan Legislatos. Mudah-mudahan rangkaian festival HAM ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu pulang dengan membawa banyak hal yang bisa diterapkan di kabupaten kota Bapak dan Ibu, dan Pondokboro ini melengkapi cerita tentang bagaimana pemerintah Kota Semarang memenuhi hak atas hak warga masyarakat yang ada di Kota Semarang. Saya Ika Kamelia meminta maaf apabila banyak kekurangan ketika dalam penyampaian, dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di sini menjadi tambahan semangat untuk kita semuanya untuk bergerak bersama menjadikan Semarang semakin hebat. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh foto bersama dulu, gitu.